Saat ini jasa cat sitter atau pengasuh kucing peliharaan menjadi salah satu alternatif yang diminati oleh pemilik Anabul untuk membantu merawat kucing kesayangan saat bepergian. Lalu seperti apa geliat jasa cat sitter ini? Simak liputan segmen Sisi Kota berikut ini. Saat bepergian dalam waktu lama, para pemilik Anabul, terutama kucing, akan menitipkan kucing di tempat penitipan hewan atau pet hotel. Namun untuk yang meninggalkan dalam waktu singkat, biasanya akan meninggalkan di rumah dengan stok makanan dan litter box yang sudah disiapkan. Seiring dengan makin banyak pencinta kucing, kini terdapat jasa cat sitter atau pengasuh kucing peliharaan yang datang langsung ke rumah yang jadi alternatif dan diminati oleh para pemilik Anabul. Biasanya, cat sitter bertugas untuk memberi makan dan minum, membersihkan litter box atau kotak kotoran, grooming ringan seperti menyisir bulu dan membersihkan kotoran mata atau hidung, memberi vitamin atau obat, hingga mengajak bermain kucing kesayangan. Salah satu cat sitter, Farhana atau biasa dipanggil Hana, mengaku memilih profesi ini terinspirasi dari pengalamannya yang sempat kesulitan mencari bantuan mengurus 12 ekor kucingnya saat harus bepergian. Sebagai ibu rumah tangga, selain menyalurkan hobi dan kecintaan terhadap kucing, menjadi cat sitter juga dapat membantu menambah pemasukan bagi keluarga. Jadinya aku minta tolong entah keluargaku atau temanku gitu yang mampir ke rumah untuk ngasih makan mereka. Sampai titik di mana aku pindah rumah, aku kesulitan gitu karena aku tergabung di komunitas kucing. Jadi ada yang mau bantu aku. Dari situ aku pikir, oh ya udah, aku bantu juga mereka yang butuh servis atau jasa ini gitu. Selama setahun terakhir, sedikitnya 15 klien langganan ditangani oleh Hana khusus untuk area Tangerang Selatan. Kebersihan menjadi prinsip utama Hana saat bekerja, sehingga masker dan apron tak pernah lepas dari Hana saat bekerja, serta sarung tangan dan disinfektan. Menurut Hana, merawat kucing dengan kasih sayang dan ketulusan juga menjadi kunci utama menjadi cat sitter. Ada satu klien itu punya 2 ekor, yang satu hitam putih, yang satu orange. Yang orange ini hissing terus, jadi dia tuh nggak senang sama orang lain. Jadi kalau berdasarkan cerita ownernya, dia tuh sama sekali nggak senang sama orang lain. Jadi butuh waktu seminggu sampai sebulan untuk bisa beradaptasi. Tapi sama aku 2 hari. Cerita cat sitter lainnya adalah Diana. Perempuan yang masih duduk di bangku kuliah ini merasa beruntung menemukan pekerjaan sampingan sesuai passion sebagai cat owner sekaligus pencinta kucing. Berpengalaman mengurus kucing dari total lebih dari 50 klien sejak 2022, ia banyak belajar memahami karakter kucing yang beragam. Terutama cara menghadapi kucing dengan karakter yang sulit ditangani, salah satunya adalah kucing yang mengalami trauma. Ketemu macam-macam kucing sih Kak, jadi aku lebih tahu kayak oh kucing tuh ternyata ada yang sifatnya gini, perawatannya pun beda-beda, kayak ada kucing dia tuh sakit ginjal, flu, itu kan perawatannya juga macam-macam. Jadi tuh aku sering juga bolak-balik vet, ngobrol sama dokter hewan A, dokter hewan B. Nah ini dia nih salah satu hal yang tricky ya untuk jadi cat sitter. Karena harus memahami karakter kucing yang beda-beda. Kayak gini nih, kucing ini namanya Andrew. Dia nggak bisa cuman dikasih mainan yang biasa aja. Nih harus ngerti nih, ternyata dia juga suka mainan rumput kayak gini. Salah satu pemilik kucing, Citra, mengaku sangat terbantu dengan keberadaan jasa cat sitter ini. Sejak 2023 lalu, ia rutin menggunakan jasa cat sitter kala harus bepergian. Selain kucing lebih nyaman karena berada di lingkungan sendiri, juga terhindar dari resiko tertular virus penyakit atau kutu. Terpenting saat menyewa jasa cat sitter adalah memberikan informasi mengenai kondisi kucing kepada cat sitter. Misalnya kebiasaannya mereka tuh apa, mereka
pola makanannya tuh apa-apa aja, karena bisa jadi ini meskipun ada 2 kucing di sini satu sama lain tuh makanannya beda gitu. Jadi dikasih tahu makanannya apa, terus vitaminnya juga apa gitu. Pemilik kucing lainnya, Nitya, juga merasa terbantu dengan adanya jasa cat sitter. Biasanya ia menyewa jasa ini saat liburan panjang. Ia lebih membutuhkan bantuan untuk treatment memberi makanan khusus seperti raw food sesuai jadwal makanan dengan porsi yang telah ditentukan. Kalau aku case-nya adalah beberapa ekor kucing aku ada yang makan raw food. Jadi raw food itu memang agak ribet karena harus ditaruh di freezer, nggak bisa di kulkas dalam jangka waktu lebih dari 2 hari. Nah itu sih yang biasanya aku terbantu nih dengan cat sitter, karena kalau misalnya aku mau pergi, aku udah siapin porsi mereka makan. Tarif menggunakan jasa cat sitter bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp175.000 per hari, belum termasuk biaya transportasi. Tergantung dari jumlah hewan, jumlah kedatangan per hari, dan jenis layanan yang diberikan. Sedangkan biaya penitipan kucing di pet hotel berkisar Rp40 hingga Rp150.000 per malam. Untuk sekali kedatangan, biasanya jasa cat sitter berdurasi 1-3 jam yang bisa dilakukan 1-2 kali dalam sehari. Sedangkan di pet hotel, kucing akan full menginap. Namun pertimbangan lain yaitu jasa cat sitter lebih private dan nyaman bebas di rumah sendiri. Sedangkan pet hotel kucing akan cenderung berada di kandang atau dilepas bergabung dengan hewan lain. Bagi penyayang hewan, profesi pet sitter bisa menjadi alternatif untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan rata-rata menangani 2 hingga 7 klien per minggu, cat sitter bisa mengantongi pendapatan sekitar Rp3 juta per bulan. Bahkan bisa mencapai 2 kali lipat atau lebih jika sedang musim libur atau hari raya. Pihak pengelola komunitas cat sitter, Sheila, mengatakan, rata-rata cat sitter merupakan pencinta kucing yang memiliki pengalaman merawat kucing. Kriteria yang penting dimiliki, selain penyayang hewan, juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan klien. Jadi menurut aku skill komunikasi itu sangat penting sih, karena gimana cara kita berkomunikasi dengan klien terkait kucing dia, terus update-update yang kita kasih itu bakal ngasih kepercayaan yang lebih bagi klien gitu. Jadi selain kita harus paham tentang hewan, tapi kita juga harus paham bagaimana cara kita berinteraksi dengan owner gitu. Dokter hewan Rajanti menjelaskan, baik owner maupun cat sitter sama-sama perlu memahami karakter kucing peliharaan. Tentunya bagi cat sitter, hal ini bisa terbentuk seiring bertambahnya jam terbang. Minimal si owner harus tahu dulu karakter anaknya dia ini, anabulnya dia ini seperti apa gitu. Kalau tipikal anabulnya ini ada tipikal yang one man dog atau one man cat gitu ya. Nah, dia juga udah harus mengerti bahwa pada saat ditinggalkan pasti stressful banget gitu loh. Ya, jadi itu juga harus diantisipasi. Ya, jadi pet sitter pun juga sama. Dia juga harus mengerti tentang karakter personality dari anabul-anabul itu. Karena nggak bisa kita potong rata penanganannya sama gitu semua gitu ya. Karena kan level stres mereka berbeda-beda dan tingkat personality mereka juga beda-beda. Ia menambahkan pentingnya pula untuk mengkomunikasikan mengenai karakter, pola makan, penyakit, hingga pemicu stres pada kucing. Hal ini sebagai langkah antisipasi menjaga keamanan anabul kesayangan selama dalam pengasuhan. Tim Liputan CNN Indonesia.